ziarah pertama kali masih belum gini. Oh ya. Masih apa ini tanah liat. Ayo. Sejarah masih nasib. Kapan kali? Kapan banding bisnis. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Banyak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara tabur bunga pada para leluhur, para pendiri Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, marilah kita sejenak berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal-amal beliau-beliau para pendiri senantiasa mendapatkan limpahan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana nabiyyu mustafa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi syawqul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali'ihwanina minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal ulama'i wal awliya'i wal sulama wassuhada'i wassalihin jami'il malaikati muqarrabin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولمسائحنا ولأساتذتنا ومعلمينا مرشدنا شهدهم الفاتحة الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين لآبائنا وأمهاتنا ولجدنا المسلمين ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ala ruhi yang terperkara yang surah dinikmat tiga yang tertua di negara yang tiga yang hadi winoto yang surya gubernur Allahum la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syawlahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfir lana dhunubana wa liwalidayna. Maghfir lana dhunubana wa liwalidayna. Maghfir lana dhunubana wa liwalidayna. Warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك رضاك وجنة الفاتحة. Demikian doa kita bersama, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Gubernur Suryo di Provinsi Suara Dewan, dan kali ini kami bersama dengan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Ali Kunchoro didampingi dengan sanak keluarga dari Gubernur Suryo bersama dengan rekan-rekan juga yang hari ini hadir. Kami di sini akan menanyakan seputar bagaimana DPRD Provinsi Jawa Timur memaknai agenda haul dari Gubernur Suryo ini, karena mengingat bahwa ternyata untuk inisiasi pertama, agenda haul pertama dulu adalah dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Mungkin Pak Ali Kunchoro ada cerita atau mungkin sesuatu yang disampaikan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak? Baik, jadi kegiatan haul ke-76 ini memang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Ini bagian dari kami untuk bagaimana hormat terhadap sejarah. Bagaimanapun Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo adalah gubernur pertama Jawa Timur, dan kami meyakini bahwa setiap pemimpin itu pasti menorehkan sejarah, memberikan sebuah legasi sehingga sampai dengan hari ini Jawa Timur bisa berkembang dengan sangat pesat, mudah, tidak saja yang di Magetan tapi di seluruh Jawa Timur dan Indonesia sama-sama bisa menghormati sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati sejarah dan para pahlawan. Baik, Pak Ali mengingat sosok Gubernur Suryo merupakan gubernur pertama pasca kemerdekaan, dan beliau juga merupakan gubernur pertama pribumi dari Indonesia. Mengingat tersebut merupakan satu hal yang membanggakan terkait kepemimpinan, di mana beliau juga dipercaya oleh pada saat itu kolonial Belanda menjabat dalam suatu daerah itu Magetan. Mungkin intisari kepemimpinan apa yang bisa kita siratkan bersama melihat dari sosok Gubernur Suryo itu sendiri, Pak? Kalau soal kepemimpinan, tentu beliau adalah gubernur pertama dan itu memang tercatat di sejarah. Dan namanya orang yang pertama pasti meletakkan fondasi yang kuat sehingga Jawa Timur bisa menjadi provinsi yang besar dan memberikan kontribusi secara nasional yang luar biasa, khususnya bagi PDRB.
dan kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang bekerja keras dan senantiasa mengutamakan masyarakatnya. Jadi pada prinsipnya kita berharap generasi muda yang akan datang tidak kehilangan figur, bahwa saat ini sebagaimana tema Hari Pahlawan, kita semua harus meneladani apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh para pahlawan, sehingga kita para generasi muda, para penerusnya ini bisa terus melanjutkan api perjuangannya untuk bisa menghadapi tantangan zaman yang eranya sudah begitu disrupsi, dan kita semua harus bersiap untuk song-song insya emas di tahun 2045, menciptakan generasi yang unggul yang siap menghadapi segala tantangan zaman. Baik. Mengingat hal tersebut dengan adanya perbedaan era dan kita menghadapi Pilkada 2024 27 November, kita semua akan menggunakan hak pilihnya. Lalu bagaimana nanti Pak Ali Kunchoro juga memberikan harapan selaku perwakilan dari DPRD Jawa Timur untuk pemimpin yang nanti terpilih, baik itu secara di provinsi maupun juga di Magetan ataupun di daerah-daerah seluruh 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Jadi pilkada ini adalah sebuah ruang demokrasi yang diberikan oleh negara kepada masyarakat atau rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi untuk bisa menentukan pemimpinnya setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu sebuah tanggung jawab moral agar masyarakat mampu menentukan pilihannya secara bijaksana. Karena sekali lagi pemimpin itu nanti yang akan bisa membawa sebuah perkembangan bagi daerahnya. Ketika masyarakat salah memilih pemimpin, maka akan memiliki dampak terhadap perkembangan daerahnya. Oleh karena itu, besar harapan kami yang bekerja di lingkup legislatif agar momentum pilkada betul-betul dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa memilih secara tanggung jawab dan bijak, dan nanti kita harapkan akan lahir pemimpin yang legitimit, yang tentu sesuai dengan harapan rakyat atau masyarakat, yang bisa membawa ke arah daerah menuju lebih maju, lebih sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terakhir Pak Ali, tadi juga kami sempat berbincang sama Pak Muris juga tentang keberanian dari sosok Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo, bagaimana beliau juga berperan dalam perang 10 November, bagaimana beliau juga memperjuangkan bangsa Indonesia pada agresi militer Belanda kedua. Mungkin pesan patriotik seperti apa yang Pak Ali mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur ingin sampaikan kepada masyarakat terkait patriotik di Hari Pahlawan? Saya harapkan generasi muda harus betul-betul cinta tanah air, punya wawasan kebangsaan yang utuh, jiwa nasionalisme, patriotisme harus terus terpatri di dalam dada. Jadi apapun bahwa bangsa ini bisa berdiri semacam ini karena jasa para pahlawan, dan generasi muda saya harapkan untuk tidak terlalu larut dengan perkembangan zaman, tapi justru bisa memaknai perkembangan zaman itu dengan memberikan kontribusi yang positif, dan tentu ini demi kemaslahatan kita bersama, demi tegaknya NKRI pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Kunchoro, terima kasih Bapak Ibu, sanak keluarga maupun handetolan dari Gubernur Suryo. Mudah-mudahan agenda haul Gubernur Suryo ini memberikan banyak manfaat dan jiwa patriotik itu bisa terpatri ke seluruh masyarakat Magetan dan juga Jawa Timur pada umumnya. Matur nuwun, dan pemirsa itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya dari keluarga besar Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, beserta dari Kepala OPD yang hadir, yang mendampingi dari Pemkab Magetan. Hari ini alhamdulillah kita baru saja melaksanakan ziarah makam dalam rangka haul yang ke-76 Gubernur pertama Jawa Timur Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Kita harapkan kegiatan hari ini yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun atau Hari Pahlawan 10 November, kita harapkan ini menjadi sebuah momentum bahwa kita senantiasa hormat terhadap sejarah. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa menghormati jasa para pahlawannya. Dan kita harapkan dengan kegiatan hari ini tentu kami sebagai generasi penerus bisa melanjutkan api perjuangan yang telah dicontohkan. Dan kita harus berusaha untuk senantiasa meneladani
apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah dikorbankan atau dikobarkan juga oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan nanti malam kita juga akan melaksanakan semacam haul pengajian yang mendatangkan salah satu pembicara dari Semarang. Kita akan berkirim doa, semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang baik tentunya di sisinya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ke sini ya? Ya. Seperti apa ini, Pak? Jadi sebenarnya ini bukan kali pertama saya ke sini. Saya ke sini sekitar 4 tahun yang lalu, pada saat itu masih sebagai Kasubag Protokol. Pertama kali Gubernur Jawa Timur pada saat itu Bu Kofifa Indar Parawansa melaksanakan semacam ziarah makam dalam rangka hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan pada saat itu saya yang bertugas, jadi secara personal saya dengan keluarga Raden Mas Tunggu Arnusuryo ini sudah tidak asing lagi. Jadi ini kali kedua saya bertugas di sini, tapi dalam kapasitas yang berbeda. Kalau dulu mempersiapkan segala satunya untuk ziarah makam dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, kali ini saya datang untuk mewakili pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka haul yang ke-76 sekaligus sebagai peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Pak, ini kan tahun ini kan pengajian, Pak. Ya. Sedikit berbeda, Pak. Apa yang membuat? Tidak ada perbedaan yang mendasar. Jadi ini lebih bagaimana melibatkan masyarakat secara luas untuk bisa hadir memperingati haul ke-76. Dan kita tentu menanyakan saat ini apa yang paling diminati oleh masyarakat sebagai penceramah. Ini bagian bahwa kita ingin menghormati sejarah, dan dalam penghormatan sejarah itu bisa juga dinikmati oleh khalayak, oleh kalau dari pihak keluarga tadi menyampaikan tentu rasa bangga dan ucapan terima kasih terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya DPRD Jawa Timur, dan ke depan berharap kegiatan semacam ini akan terus bisa dilaksanakan dan kualitasnya semakin ditingkatkan sehingga kebersamaan ini, sejarah ini, semangat ini akan terus bisa dikumandangkan sampai kapanpun juga. Pak, kalau terkait bukti sejarah, kita kan menanyakan malam 10 November itu kan Gubernur Suryo membuat pidato yang berapi-api, tapi saat ini bukti sejarah yang kita cari belum ada. Langkah pemerintah daerah ini apa atau dari Dewan? Coba akan saya cek lebih detail dulu, karena ketika bicara masalah bukti otentik kesejarahan, maka saya akan melakukan cross-check dulu ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Jawa Timur, dan ini bagi saya menjadi hal yang baru sehingga jangan sampai ada catatan sejarah yang hilang, semuanya bisa dipublikasikan secara benar dan tepat. Saya janji akan memfollow up apa yang Bapak sampaikan. Cukup? Haul untuk di tahun ini mudah-mudahan kegiatan ini akan terus rumitu, terus langgeng, bisa berjalan dengan istiqomah. Karena sekali lagi haul ini kan ada kegiatan yang baik, yang positif. Yang kedua, sebenarnya harapan keluarga setelah adanya haul ini tidak ingin berhenti pada tataran itu. Mudah-mudahan di makam Komplek Kertosaksana Mulyo ini ke depan bisa menjadi wisata religi atau wisata sejarah. Kenapa saya berani seperti itu? Karena di sini ada 5 Bupati Magetan dan 1 Gubernur. Nah, ketika nanti menjadi wisata religi, wisata sejarah, pasti akan bisa membawa kebermanfaatan untuk publik, untuk masyarakat di sekitar. Jadi panjenengan kalau melihat makam-makam para wali, para sunan itu kan luar biasa. Setiap hari para peziarah datang membawa kebermanfaatan dan sebagainya. Nah, kami berharap seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti kalau di bulan Juni di Blitar ada haulnya Bung Karno, bulan Bung Karno. Kalau bulan Desember ada haulnya Gus Dur, bulannya Gus Dur. Kalau di Magetan bulan November ya
ada haulnya Gubernur Suryo. Mudah-mudahan ini akan terus bisa memetik pelajaran yang luar biasa kepada publik. Jadi selama ini belum pernah dibuka untuk umum ya? Oh sudah, sebenarnya sudah. Tetapi kan tidak ada kegiatan yang relatif besar yang melibatkan banyak orang kan seperti itu. Karena memang ini makam keluarga. Tapi kami di tahun 2021 mencoba untuk menginisiasi dengan beberapa elemen yang dibantu oleh Pemkab Kabupaten untuk melakukan kegiatan haul yang sangat sederhana di depan masjid itu dengan kita duduk bersila dengan pinjam terpalnya BPBD waktu itu. Akhirnya kita terselenggara. Kebetulan Pak Kusnadi waktu itu ketua DPPC dari Pulau Rawuh. Nah sejak itu beliau menyatakan insya Allah tahun depan haul akan diinisiasi oleh DPD Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah semesta membuka dan diinisiasi sampai dengan sekarang. Artinya ini yang melaksanakan pemerintah provinsi kan? DPD Provinsi. DPD Provinsi. Jadi kalau upacara ziarah menjelang hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang diadakan bulan Oktober itu oleh Pemprov, kalau haul ini oleh DPD Provinsi Jawa Timur. Sudah keberapa kali ini yang dilaksanakan? Kalau yang diselenggarakan DPD Provinsi sudah ketiga kali. Ya. Kalau untuk total semuanya sudah berapa haul keberapa ini? Ya kalau kegiatan keempat. Tapi kalau haul kematian beliau sejak beliau meninggal 48 kan sudah ke 76. Jadi 76 tahun beliau sudah meninggal, tapi baru dihauli kalau dihitung dengan sejarah haul gotong royong itu ya 4 kali. Yang menginisiasi dari provinsi ini dari Gubernur Kofifa atau sendiri? Tidak, dari DPD Provinsi. DPD. Ya, DPD. Kalau upacara ziarahnya itu ketika bangunan makam ini selesai di era Pak Dekarwo, lalu dilanjut di era kepemimpinan Ibu Khofifah. Nah di 2019 beliau menyatakan setiap tahun melakukan upacara ziarah. Makanya itu diinisiasi oleh Pemprov. Tapi kalau haul ini oleh DPD Provinsi. Mas, kalau terkait sejarah adanya beberapa bisa bilang kejanggalan sejarah ini sudah disampaikan? Oh sudah, jadi kami dari keluarga berkali-kali. Tetapi sekali lagi bahwa ketika semesta itu belum bergerak ya itu belum bisa Mas. Tapi saya yakin ketika saya ditanya konsistensi kenapa muncul kontroversi dan sebagainya, pembuktian juga ada, silakan dilihat. Mudah-mudahan nanti akan ada pihak-pihak yang tergerak untuk memang bisa menelusuri. Selain pidato yang enggak terekam atau tidak ada buktinya di RR itu apa aja Mas? Ya versi kematian beliau. Jadi tahun kemarin Gubernur DIY Hamengkubuwono ke-10 menyatakan ada versi yang ketiga, kematian beliau ini Gubernur Suryo ini karena salah naik mobil. Jadi yang harusnya mobilnya yang Suryo yang dinaiki tapi keliru dengan mobil bapaknya. Ini versi yang disampaikan seorang gubernur yang diliput oleh Detikcom. Jadi kami melihat menganalisis siapa yang menyampaikan. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi seorang raja di Jogja menyampaikan seperti itu. Tetapi sekali lagi kebenarannya seperti apa? Ini yang menarik. Jadi dengan pernyataan beliau Gubernur DIY itu berarti ada 3 versi kematian Gubernur Suryo. Kalau kematian versi yang lain seperti apa? Versi yang lazim ya didampingi oleh polisi itu dua orang polisi. Versi yang lain ada 2 mobil. Yang satu ditumpangi Gubernur Suryo dengan 2 orang tentara, yang satu mobil yang ditumpangi 2 polisi itu. Artinya kematiannya masih bisa dibilang masih belum. Ya, jadi versi ditangkapnya itu apakah 1 mobil atau 2 mobil itu masih kontroversi. Tetapi kalau tanggalnya, insya Allah melalui penelusuran proses-proses spiritual kerohanian yang saya lakukan sebagai keluarga, insya Allah saya meyakini tanggal 12 November. Karena Residen Sudiro waktu itu, Residen Surakarta ketika menulis di Kompas kalau tidak salah tahun 70-an berapa, itu menyatakan bahwa beliau ini ketika dari Jogja ke Madiun tanggal 10 itu sudah ke sorean, sudah ke Solo, lalu disuruh menginap dan beliau menginap. Maka tanggal 10 sebenarnya masih hidup. Lalu melanjutkan perjalanan ke Madiun itu tanggal 11. Nah ditangkap tanggal 11 di Mantingan, dan ini juga literasi lisan dari keluarga, dari bude-bude yang itu orang yang terakhir meninggal. Jadi ketika itu saya membayangkan beliau ini tidak langsung meninggal. Ketika ditangkap mungkin diinterogasi, disiksa, di macam-macam. Nah pada proses itulah kami mendapatkan suatu isyarah ya, bahwa beliau ini meninggal 12 November. Maka ketika itu saya berani menyatakan di media mulai tahun 2020 kami mengharapkan ada haul Gubernur Suryo setiap tanggal 9 November. Dan alhamdulillah semesta membuka semua, jadilah seperti ini Mas.